Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masyarah, guru biologi SMA Negeri 1 Carenang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan pada materi pertumbuhan dan perkembangan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Oke, luar biasa sekali ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Aris untuk pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dalam hati. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Adam Kurniawan Bu. Kenapa Adam? Sakit. Oke, sakit. Oke, yang lain kita doakan yuk semoga Adam bisa lekas pulih kembali dan bisa ikut kegiatan di sekolah lagi ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu mau cek dulu nih kerapihan kalian. Coba apakah ada yang masih belum rapi? Sanjaya, bagaimana Sanjaya? Sudah rapi Bu. Sudah rapi loh. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, kita perhatikan dulu nih emoticon apa yang pas buat gambaran suasana hati kalian hari ini. Bil, kamu nomor berapa Bila? Nomor 6 Bu. Waduh, ini sepertinya sedang ada amarah di dalam hati Bila nih. Iya Bu. Bil, lagi marah sama temennya? Iya. Oh gitu. Oke anak-anak, Ibu rasa untuk seusia kalian emosional itu pasti sangat meletup-meletupnya ya. Iya, Bu. Tapi ingat dalam agama Islam bahwa kita marahan dengan teman kita atau saudara kita lebih dari 3 hari itu sudah dosanya besar sekali. Maka kita harus saling memaafkan. Oke, pahamlah. Ibu ingin mengingatkan kembali tentang pembelajaran minggu yang lalu. Masih ingat pembelajarannya tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Betul sekali. Adakah yang tahu pengertian dari pertumbuhan? Silakan. Oke, silakan Aida. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, dan jumlah sel pada tubuh. Betul, tentang untuk Aida. Selanjutnya, yang tahu pengertian dari perkembangan? Siapa? Saya Bu. Oke, silakan Bila. Perkembangan adalah suatu proses perkembangan yang menuju tingkat dewasa. Oke, teman-teman. Pertumbuhan dan perkembangan itu perbedaannya di sini adalah kalau pertumbuhan pertambahan ukuran, volume dan jumlah sel dan bersifat irreversibel atau tidak akan kembali ke bentuk semula. Contohnya tinggi badan, awal dari bayi, ya kan? Kemudian kita beranjak dewasa, remaja dulu kemudian dewasa, ya kan? Kemudian apakah dari tinggi badan yang dewasa tersebut kembali lagi kayak bayi? Tidak. Itu namanya irreversible atau tidak kembali ke bentuk semula. Paham sampai sini? Kalau yang perkembangan suatu proses menuju keadaan yang lebih kompleks atau yang lebih dewasa.
Contohnya itu apa? Kita lihat di situ. Munculnya bunga pada tanaman atau tumbuhan. Nah, kalau pada manusia apa, Bu? Contohnya pada wanita. Ada yang sudah mengalami menstruasi, berarti sudah menuju perkembangan. Kemudian ada lagi misalnya laki-laki yang tubuhnya ada japun, ya kan, pada bagian lehernya. Nah, itu berarti tandanya laki-laki tersebut sudah mengalami perkembangan ke tingkat yang lebih dewasa. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut lagi di sini. Perkecambahan. Nah, kalau perkecambahan tadi yang dikatakan Silva betul ya. Proses permulaan dari awal pertumbuhan embrio di dalam biji. Nah, perkecambahan itu kan ada dua macam ya, yang kemarin sudah kita bahas. Ada apa aja nih? Perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Kita lihat perbedaannya. Kalau epigeal, ini si kotiledonnya atau hipokotilnya ke atas permukaan tanah. Lihat tuh. Ya kan? Tapi kalau hipogeal, kita lihat si hipokotil dan kotiledonnya tertinggal di bawah permukaan tanah. Itu ya. Jadi itu adalah perbedaan epigeal dan hipogeal. Kalau epi itu berasal dari kata atas, berarti hipokotil dan kotiledonnya berada di permukaan tanah. Kalau ini nih, contohnya adalah kacang hijau. Kalau ini kacang ercis yang biasa buat di sayur. Oke, paham ya? Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjut, kita lihat, perhatikan. Oke. Lanjut anak-anak, di sini perhatikan gambar berikut. Ada yang mau berpendapat tentang gambar tersebut? Siapa? Saya, Bu. Silakan. Di gambar A itu tanamannya segar. Ya. Kan di tanaman yang B tanamannya tidak segar, Bu. Nah, kenapa bisa begitu? Ayo, kenapa? Karena kekurangan air. Betul sekali. Jadi air itu penting tidak sih buat tumbuhan atau buat manusia atau makhluk hidup? Anak-anak, tanaman itu akan layu jika tidak disiram dengan air. Maka air itu sangat penting bagi tumbuhan atau baik pertumbuhan dan tumbuhan itu sendiri dan juga makhluk hidup yang lain. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas kaitan tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan bagi tumbuhan maupun makhluk hidup yang lain. Gitu ya. Semuanya paham ya? Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran diadakan pretest terlebih dahulu. Sudah siap ya? Sudah. Link pretestnya sudah ibu share di WhatsApp group. Oke, silahkan dibuka dari sekarang. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Siap-siap, siap-siap. Go. Siapa itu yang menjawab? Silahkan nih, silahkan sudah, Mama udah, Sakina sudah, Intan sudah, Saida sudah, Mama juga sudah. Wah, apa kalian bagaimana untuk pretestnya? Sangat bersemangat sekali sepertinya kalian ya. Seru tidak? Sekali. Baik, kita lanjut anak-anak. Kita hari ini akan mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian dapat mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu apa. Setelah itu, yang kedua adalah kalian bisa mengetahui perbedaan dari perkecambahan. Tipe-tipe perkecambahan itu apa aja. Kemudian yang ketiga, kalian juga nanti mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Oke, sudah sampai sini jelas? Jelas. Oke.
kegiatan kita ice drinking dulu yuk. Sudah siap ice drinking? Siap. Silakan semuanya berdiri. Yang pertama adalah kalian akan diberikan permasalahan. Kemudian yang kedua itu adalah kalian nanti duduk per kelompok. Yang ketiga kalian akan diskusi kelompok. Setelah itu yang keempat kita atau istilahnya semuanya itu akan berpresentasi ke depan. Setelah itu baru kita evaluasi. Itu adalah kegiatan hari ini. Kita lanjut ya anak-anak. Oke, anak-anak selanjutnya kita simak video. Silahkan perhatikan video yang ibu tayangkan. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, adakah yang ingin berpendapat tentang video tersebut? Bu, Silakan. kenapa tumbuhan tumbuh? Kenapa tumbuhan bisa tumbuh? Oke. Kemudian, kenapa sih tumbuhan itu bisa tumbuh? Nah, pertanyaan yang pertama. Nanti kita akan cari tahu setelah kalian melakukan diskusi. Oke, kita lanjut. Setelah video kita lihat gambar di depan. Nah, adakah yang mau berpendapat tentang gambar tersebut? Silakan. Oke, silakan Jahrul. Ibu, mengapa gambar A daun tanaman berwarna kekuningan, sedangkan pada gambar B daun tanaman berwarna hijau? Oke, mengapa kalau pada gambar A daunnya berwarna kekuningan, kalau B itu warnanya hijau? Itu juga merupakan masalah yang ada pada kalian nanti yang akan diselesaikan di diskusi. Ada lagi? Siapa? Silakan, Rohma. Mengapa pada kedua gambar tersebut terjadi perbedaan tinggi tanaman? Apa Oke. penyebabnya? Kenapa pada kedua tanaman tersebut terdapat perbedaan tinggi tanaman? Yang satu mah panjang, yang A ya. Kalau yang B itu gimana? Pendek. Kok bisa kayak gitu? Oke, anak-anak, sebelum kalian duduk berkelompok, kita simak dulu nih sebentar. Pada tumbuhan itu bisa tumbuh dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada berapa faktor di sini? Dua. Satu adalah faktor eksternal, yang kedua kalau faktor eksternal, X itu luar, berarti adalah faktor yang berasal dari luar atau istilahnya ada di lingkungan. Nah, contohnya apa? Air, suhu, kelembaban, cahaya, listrik, dan oksigen. Kedua, faktor internal, ini berarti dari dalam tubuhnya. Ada berapa itu? Dua. Yang pertama adalah genetik yang diturunkan dari induk ke anaknya atau keturunan. Contohnya, emaknya sipit, bapaknya belok, pasti anaknya ada yang sipit matanya, gitu kan? Kemudian dari warna kulit, emaknya misalnya putih, bapaknya misalnya hitam, nggak mungkin nanti dia akan berpaduan sebelahnya putih sebelahnya hitam, bukan ya? Tapi itu akan salah satunya ada yang anaknya putih dan ada yang warnanya kulit hitam, sesuai dengan genetiknya. Kemudian ada lagi hormon seperti ausin.
Kita lanjut. Nah, faktor luar atau faktor lingkungan, air itu sangat penting sekali ya bagi tumbuhan. Kemudian juga fungsinya apa saja di situ? Sebagai bahan pelarut di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Dan kemudian yang kedua ada suhu, berpengaruh terhadap kerja enzim dan juga fisiologis di dalam organisme. Cahaya, nah ini dia nih cahaya yang paling penting. Kenapa sih tumbuhan itu beda panjang, pendek, dan warnanya? Karena nggak pengaruh dari cahaya matahari. Jika tumbuhan tersebut di tempat yang gelap, dia kurang cahaya nggak? Nah, salah satu dari hormon yang namanya adalah hormon auksin. Jika dia terpapar cahaya matahari terlalu banyak, maka dia akan terhenti dan dia akan rusak. Itu hormon auksin. Sehingga dia akan terhambat pertumbuhannya. Contohnya tadi yang pendek, itu karena apa? Dia hidup di tempat yang terang. Sedangkan kalau yang panjang tadi dia hidup di tempat yang gelap, tapi tidak dapat melakukan fotosintesis. Makanya daunnya warna kuning. Kalau yang pendek warna hijau karena mampu memproses fotosintesis dengan baik. Fotosintesis itu dibantu oleh cahaya matahari. Kalau nggak ada cahaya matahari tidak akan terjadi fotosintesis secara maksimal. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada kelembapan, ada oksigen juga itu sangat penting bagi tumbuh-tumbuhan. Faktor dalamnya nih ada gen, ada hormon juga tadi yang sudah dijelaskan. Nah di sini ada beberapa hormon, ada hormon auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, etilen, asam bromalin, dan kaalin. Oke, dilanjut anak-anak. Nah, itu adalah simak materi sebentar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya kalian akan duduk per kelompok. Nah, kelompoknya yang sudah sesuai ditentukan. Kelompok auksin dengan auksin, kelompok giberelin dengan giberelin, kemudian juga kelompok asam absisat, etilen, dan sitokinin. Silahkan kalian semuanya duduk per kelompok. Sudah duduk sekelompok? Sudah ya? Silakan perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan maju. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, lanjut. Kelompok berapa? 2. Kelompok 1. Kelompok 4. Lanjut kelompok 5. Sudah, silakan duduk semuanya. Sudah? Sudah ya? Silakan perhatikan ke depan. Untuk pengisian lembar kerja peserta didik atau LKPD, pertama, kalian akan mengerjakan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Setelah itu, kalian di sini juga akan mengerjakan bagian gambar di sini. Dan ingat, di situ kalian nanti akan membuat sebuah PowerPoint. Nah, PowerPoint itu kalian nanti akan digunakan untuk bahan presentasi ke depan. Jadi PowerPoint-nya digunakan untuk bahan presentasi. Sekaligus mengisi LKPD yang sudah disiapkan dan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Paham sampai sini? Bisa dimulai? Silakan kalian kerjakan dalam waktu 20 menit dari sekarang. Oke, coba dilihat yang bagian kegiatan 3 ini kamu jelaskan pengertiannya sekaligus sama contoh dari faktor itu apa. Oke, paham ya? Ada lagi yang belum dipahami? Maksimal berapa untuk contoh? Oke, untuk contoh maksimal 3 juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih dari itu silakan. Tapi Ibu sarankan 3 saja sudah. Ada lagi? Paham? Oke, silakan dilanjut. Sama. Untuk membuatkan PowerPoint berapa slide, Bu? Oh, slide minimalnya atau maksimalnya?
Minimal. Kalau minimal, PowerPoint-nya kalian sudah mulai sampai mana nih? Berapa slide? 4 ya? Oke. Jadi kalian PowerPoint ini boleh minimal 3, maksimalnya terserah kalian mau 10 atau berapa. Tapi yang penting cukup untuk waktu 20 menit tadi. Oke, paham ya? Ada lagi yang ditanyakan? Sumbernya dari mana aja? Sumbernya betul. Untuk sumber bisa menggunakan buku biologi ini ya. Setelah itu boleh cari di internet. Boleh, nggak apa-apa. Oke, cukup? Paham ya? Oke, silakan dilanjut ya. Oke, sama-sama. Oke, anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Wah, luar biasa sekali. Ini sudah pas banget 20 menit pengerjaan kalian. Oke, anak-anak, selanjutnya kalian akan melakukan presentasi, menyajikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap ya? Oke, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi hasil diskusi kami. Oke, yang pertama ada nama-nama kelompok. Yang pertama Muhammad Akmal, Rohma Rahayu, Nifla, Siti Rohma, dan Zahratul. Oke, saya Nifla akan menjadi moderator. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkecambahan. Pertumbuhan akan dibacakan oleh Siti Rohma. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, dan jumlah sel dan bersifat irreversibel, tidak kembali lagi seperti semula. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya yaitu perkembangan yang akan dibacakan oleh Rohma Rahayu. Yang lainnya fokus. Perkembangan adalah suatu proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Contohnya munculnya bunga. Oke, selanjutnya perkecambahan. Oke, Zahra. Perkecambahan adalah proses permulaan dari awal pertumbuhan embrio di dalam biji. Bagian biji tanaman. Nah, di sebelah sini ada epikotil, sebelah sini ada hipokotil. Di bagian ini ada kotiledon. Sebelah sini ada kulit biji, plumula, dan radikula. Nah, di bagian selanjutnya ada kacang, yaitu dikotil. Ya. Di sini ada jaminan buah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa yang mau bertanya? Dari kelompok 1. Oke, silakan Aida. Apa peranan auksin pada tumbuhan? Apa peranan Auksin pada tumbuhan. auksin pada tumbuhan? Silakan, siapa yang mau jawab? Oke, jawab. 1. Merangsang pertumbuhan atau pengembangan sel. 2. Berperan dalam dominansi apikal. 3. Berperan pada gerak fototropisme dan geotropisme. Oke, cukup Aida? Paham ya? Oke, ada yang mau menanggapi? Tidak ada ya? Oke, aman. Silakan, kalau tidak ada langsung saja ditutup. Oke, cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ima sebagai moderator. Selanjutnya Silva dan Aida sebagai narasumber. Kemudian Isna dan Devi sebagai menjawab pertanyaan. Oke, lanjut. Penjelasan pertama akan dipaparkan oleh Aida. Pertumbuhan adalah pertambahan
tambahan ukuran, volume, dan jumlah sel dan bersifat irreversibel atau tidak kembali lagi seperti semula. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya, hormon pada tumbuhan yang membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada auksin. Fungsinya adalah merangsang perpanjangan sel terutama pada titik tumbuh dan mempercepat diferensiasi. Kemudian, kedua, giberilin. Fungsinya meningkatkan pemajangan sel. Dan ketiga, sitokinin. Fungsinya merangsang pembelahan sel. Yang keempat, florigen, berperan dalam proses pertumbuhan binar. Kemudian yang kelima, asam absisat dormin. Fungsinya adalah menghambat pertumbuhan, membantu menggugurkan daun pada musim gugur. Kemudian yang keenam, kalin. Fungsinya memengaruhi pembentukan organ pada tumbuhan. 7. Gas etilen. Fungsinya merasa kematangan buah. 8. Asam traumatik. Fungsinya mempercepat penyembuhan luka. Baiklah, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan katakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, dari kelompok 2. Jelaskan lebih rinci perbedaan pertumbuhan dan perkembangan serta fenomena. Oke, mau langsung dijawab? Pertanyaan akan dijawab oleh sekarang. Oke, silakan. Jadi, pertumbuhan merupakan penambahan isi atau volume tubuh makhluk hidup yang tidak kembali ke bentuk semula. Kalau pertumbuhan contohnya apa tadi? Tinggi badan. Oke, lanjut. Udah? Cukup ya? Oke, silakan dia ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita saksikan penampilan presentasi dari kelompok 3. Yang lainnya fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi teman-teman di sini mohon perhatikan. Langsung set pertama tentang bagian-bagian pada biji tanam yang akan disampaikan oleh Rahmat Hujan. Bagiannya apa aja itu? Silakan. Di sebelah sini ada epikotil dan di sini ada hepikotil dan di sini kotilodon. Dan di sebelahnya ada kulit biji, pluma, radikula. Oke, lanjut. Itu pada kacang dikotil. Dan pada jagung monokotil ada jaringan buah, kulit biji, endosperm, epikotil, radikula, koletodon atau sputelum. Dan ada kolopetil dan pluma, kologeriga. Oke. Oke, terima kasih Rahmat Hujana telah menjelaskan bagian-bagian biji tanaman. Dan yang selanjutnya yaitu adalah fungsi hormon pada tumbuhan yang akan disampaikan oleh Siti Alfi Fajar. Baik, fungsi hormon pada tumbuhan terdiri dari auksin, silokinin, giberelin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan kalin. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan. Oke, dari kelompok 4. Mengapa auksin bukan tidak terpakat siang matahari dan di mana tempat dibentuknya? Baik, izin menjawab pertanyaannya. Hormon auksin tidak dapat bertahan lama dengan cahaya matahari yang tinggi. Jika terpapar berlebihan, maka akan rusak. Auksin diproduksi pada bagian meristem batang dan pucuk daun. Oke, jadi bagaimana, Maria? Katanya auksin akan rusak jika terlalu berlebihan terpapar cahaya matahari. Nah, dia akan terhambat ya kerjanya. Oke, cukup. Cukup? Oke.
Ya mungkin itu saja yang kami bisa presentasikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, presentasi semuanya sudah selesai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, selanjutnya adalah kita evaluasi bersama-sama. Nah, kita hari ini mempelajari tentang apa saja. Yang pertama adalah pengertian dari perkembangan. Yang kedua itu adalah mengetahui tipe-tipe perkembangan. Yang ketiga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perkembangan. Betul sekali. Baik anak-anak, kita lanjut lagi untuk menyimpulkan hasil dari materi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Radiatun. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor eksternal dan faktor internal. Sudah? Betul sekali. Oke anak-anak, selanjutnya betul ya tadi yang disimpulkan oleh Radiatun Jannah bahwa perkembangan dan pertumbuhan itu memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman atau makhluk hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti air dan juga dari faktor eksternal maupun internal. Oke, selanjutnya yaitu seperti biasa, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Ibu berikan post test. Sudah siap semuanya? Sudah. Silakan buka handphonenya. Ibu beri waktu post test selama 5 menit dari sekarang. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Tetap ya, yang tertinggi yaitu siapa tadi? Itu dia. Luar biasa sekali ya, tepuk tangan untuk Henny. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat seru dan sangat menyenangkan. Luar biasa, Bu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan untuk minggu depan, jangan lupa kalian persiapkan alat dan bahan untuk melakukan praktikum penanaman biji kacang hijau. Oke, posisinya di tempat yang gelap dan posisinya di tempat yang terang. Jadi ada 2 pot ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Aris. Silakan dipimpin Aris. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sekian